Malam itu begitu sunyi, seperti dunia menahan napas di bawah cahaya bulan yang pucat. Hario Gondokusumo berdiri di tengah hutan lebat, dikelilingi bayangan pohon yang menjulang seperti raksasa tua. Bau tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi udara, tetapi ada aroma lain yang lebih pekat, lebih tajam, yaitu bau amis yang memuakkan. Di depannya, sebuah altar batu berdiri kokoh, dihiasi ukiran-ukiran kuno yang memancarkan aura kegelapan. Lilin-lilin kecil yang menyala di sekeliling altar tampak bergetar, seperti takut pada sesuatu yang tak kasat mata. Hario mengingat apa yang dikatakan dukun tua, Ki Jati Sastro, yang membawanya ke tempat ini. Jika kau ingin kekayaan dan kekuasaan, kau harus memanggil dia. Tapi ingat, ini bukan perjanjian yang bisa kau batalkan. Saat itu, Hario tidak peduli. Ambisinya mengalahkan segalanya. Perusahaan keluarganya berada di ambang kebangkrutan, dan ia telah kehilangan segalanya kecuali nama besar Gondokusumo. Ia tidak bisa menerima kehancuran itu. Maka, ia memutuskan melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, memanggil makhluk dari dunia lain, sosok yang dikenal dalam mitos sebagai Nyi Kinanti. 2 tetes darahnya sudah jatuh di atas altar, seperti yang diperintahkan Ki Jati. Dengan suara gemetar, ia melafalkan mantra yang diberikan Ki Jati. Kata-kata itu terdengar asing, tetapi penuh daya magis yang menggetarkan udara di sekelilingnya. Nyi Kinanti, dengarlah panggilanku. Aku, Hario Gondokusumo, memohon kehadiranmu. Aku membawa persembahan, aku siap melakukan perjanjian yang kau minta. Angin tiba-tiba berhembus kencang, meniup nyala lilin hingga hampir padam. Hario merasakan dingin yang menusuk tulang, dan suara desisan yang halus namun mematikan mulai terdengar di sekitarnya. Jantungnya berdetak kencang, seakan-akan ingin melompat keluar dari dadanya. Kemudian, ia melihatnya. Dari bayang-bayang, muncul sosok yang membuat darahnya membeku. Wajah perempuan itu begitu cantik, dengan kulit pucat yang bercahaya di bawah sinar bulan. Rambutnya yang panjang menjuntai seperti tirai hitam yang bergerak pelan di udara. Namun, semakin diperhatikan, semakin jelaslah keanehan yang mencengkeram pikirannya. Mata perempuan itu berwarna merah menyala, seperti bara api yang menyala di kegelapan, dengan pupil vertikal seperti ular. Tubuhnya, meski tampak manusia sampai di pusar, selanjutnya terlihat mulai melengkung menjadi ekor ular besar dan bersisik. Saat bergerak mendekat, tanah di bawahnya berdesi seperti terbakar. Hai manusia, kau memanggilku? Suara perempuan itu berbisik, tapi terdengar seperti ribuan ular yang mendesi serempak. Hario berusaha menegakkan tubuhnya, tetapi lututnya gemetar hebat. Aku ingin kekayaan dan kekuasaan. Aku siap melakukan apa saja. Nyi Kinanti tersenyum, sebuah senyuman indah yang penuh bahaya. Ia melingkari Hario, tubuhnya yang panjang berkilau di bawah sinar bulan. Apa kau tahu yang kau minta? Kekayaan dan kekuasaan datang dengan harga. Apa kau siap membayar harganya? Aku siap, jawab Hario, tanpa berpikir panjang. Dalam benaknya, ia hanya memikirkan perusahaan yang akan bangkit kembali, keluarga yang akan memujanya, dan dunia yang akan tunduk padanya. Baiklah, kata Nyi Kinanti. Tapi ingat, perjanjian ini tidak bisa diakhiri. Jika kau melanggar, aku akan mengambil lebih dari apa yang telah kuberikan. Setiap nyawa yang kau cintai akan menjadi milikku. Hario mengangguk. Ia tidak peduli. Ia berpikir semua itu hanyalah ancaman kosong. Nyi Kinanti mengangkat tangan, dan sebuah goresan muncul di telapak tangan Hario, meneteskan darah ke tanah. Dalam sekejap, tanah di sekitarnya berguncang, tiba-tiba sebuah cahaya merah membara muncul dari altar. Perjanjian telah dibuat. Mulai sekarang, kekayaan dan kekuasaan ada di tanganmu. Tapi jangan lupa, aku selalu mengawasimu. Dan, dengan desisan terakhir, Nyi Kinanti menghilang ke dalam bayang-bayang, meninggalkan Hario yang berdiri terpaku. Ia tidak sadar bahwa malam itu adalah awal dari kehancuran yang lebih besar daripada apapun yang pernah dibayangkan. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton!
Haryo Gondokusumo duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota Surabaya dari ketinggian. Gedung-gedung pencakar langit tampak kecil dari sudut pandangnya, seolah-olah ia penguasa segalanya. Meja mahoni besar di depannya dipenuhi dokumen-dokumen penting, tapi pikirannya melayang jauh. Di tengah segala kejayaan yang diraih, ada rahasia kelam yang terus menghantui, perjanjian terlarang yang dibuat bertahun-tahun lalu. Di luar, langit malam diselimuti mendung. Lampu-lampu kota berpendar redup, seakan merasakan aura gelap yang menyelimuti pikiran Haryo. Ia memijit pelipisnya, mencoba mengusir bayangan yang selalu muncul saat sendirian. Kenangan tentang malam itu, malam di mana semuanya dimulai, terus menghantui. Saat memejamkan mata, ia dapat mendengar suara desis, juga merasakan dinginnya tanah hutan, dan melihat mata merah menyala milik Nyi Kinanti. Haryo ingat betul peristiwa malam itu. Ia masih seorang pengusaha kecil yang terhimpit utang, berjuang agar bisnisnya tidak gulung tikar. Seorang teman lama, Dharma Raharjo, memberinya petunjuk aneh. Kalau kau benar-benar putus asa, ada satu cara terakhir, kata Dharma dengan nada berbisik, seakan takut ada yang mendengar. Haryo awalnya menganggapnya lelucon, tetapi situasi hidupnya semakin memburuk. Bisnisnya diambang kehancuran, rumahnya hampir disita, dan keluarganya mulai kehilangan kepercayaan padanya. Dengan putus asa, ia akhirnya mengikuti petunjuk Dharma. Menemui dukun pesugihan, Ki Jati Sastro, pada malam purnama, di hutan larangan di lereng Gunung Merapi. Setelah mendapatkan petunjuk Ki Jati Sastro, Haryo melanjutkan perjalanannya memasuki hutan larangan, sampai menemukan sebuah batu altar tua penuh ukiran-ukiran aneh, yang menyebarkan aroma anyir darah. Jantungnya berdegup kencang saat berdiri di depan altar itu, ia memanggil-manggil nama, Nyi Kinanti. Nyi Kinanti. Aku memanggilmu, suaranya gemetar. Malam itu begitu sunyi, hingga suaranya sendiri terasa seperti dentuman. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncul sesosok makhluk. Nyi Kinanti adalah sosok yang tidak akan pernah dilupakan Haryo. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular, dengan kulit bersisik mengkilap yang memantulkan cahaya bulan. Matanya merah menyala, seperti bara api yang menyala di kegelapan. Ketika berbicara, suaranya seperti desis angin yang tajam namun memikat. Apa yang kau inginkan? Tanya Nyi Kinanti, bibirnya yang merah menyeringai. Kekayaan. Kesuksesan. Kekuasaan, jawab Haryo, mencoba menahan rasa takut yang hampir membuatnya berlari. Nyi Kinanti tertawa, suara tawanya bergema di antara pepohonan. Permintaan yang sederhana, tetapi setiap keinginan memiliki harga. Apa yang bisa kau tawarkan sebagai gantinya? Haryo terdiam, lalu bertanya dengan ragu, apa yang kau inginkan? Siluman itu mendekat, mengelilinginya dengan tubuh ularnya yang panjang. Darah, bisiknya. 1 nyawa setiap bulan. Persembahkan itu padaku, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan. Haryo hampir saja menolak, tetapi pikirannya penuh dengan bayangan kehancuran yang akan dialami jika pulang dengan tangan kosong. Dengan berat hati, ia mengangguk. Aku setuju. Nyi Kinanti tersenyum lebar. Bagus. Tapi ingat manusia, perjanjian ini tidak bisa diputuskan. Jika kau melanggar, aku akan mengambil nyawamu. Sejak malam itu, hidup Haryo berubah drastis. Bisnisnya berkembang pesat, seolah-olah memiliki sentuhan emas. Semua yang disentuh berubah menjadi kesuksesan. Namun, bayangan Nyi Kinanti selalu menghantui. Setiap bulan, ia harus mencari cara untuk memenuhi perjanjian tersebut. Awalnya, ia memilih target-target secara acak, hewan besar, orang-orang tanpa identitas, atau mereka yang dianggap tidak berharga oleh masyarakat. Namun, seiring waktu, tugas itu semakin sulit. Kini, setelah 15 tahun lebih menikmati kekayaan, kejayaan, dan kekuasaan, Haryo merasakan sebuah beban terlalu berat untuk menyiapkan tumbal manusia, setiap bulan 1 nyawa. Ia sudah tua, sudah merasakan takut yang semakin membesar. Aku harus keluar dari ini, gumamnya, menatap keluar jendela. Namun dalam hati, ia sadar perjanjian dengan makhluk siluman, seperti Nyi Kinanti tidak pernah sederhana. Tiba-tiba, suara berdesis terdengar di ruangan itu. Haryo membeku. Saat menoleh perlahan, matanya membelalak. Di sudut ruangan, di antara bayangan, ia melihat sosok Nyi Kinanti berdiri, senyumannya penuh ancaman. Kau memanggilku Haryo? Tanyanya dengan nada manis yang mencekam.
Haryo merasa kakinya melemah. Aku ingin membicarakan perjanjian kita, jawabnya dengan suara bergetar. Nyi Kinanti meluncur mendekat, tubuhnya yang seperti ular bergerak dengan luas. Apa yang perlu dibicarakan? Kau mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan? Kekayaan, kejayaan, kekuasaan. Semuanya ada padamu. Tapi, aku ingin keluar. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah tua, sudah kesulitan menemukan calon tumbal untuk setiap bulan, kata Haryo, suaranya semakin putus asa. Siluman itu tertawa kecil, suaranya membuat bulu kuduk Haryo meremang. Keluar? Perjanjian ini tidak bisa diputuskan. Kau tahu itu sejak awal. Haryo mencoba mencari kata-kata, tetapi mulutnya terasa kaku. Ia merasa udara di ruangan semakin berat, seolah menindihnya. Tapi, ada cara lain bukan? Tanyanya dengan penuh harap. Nyi Kinanti menatapnya dengan tajam, lalu tersenyum. Ada. Tapi itu akan jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah kau bayangkan. Haryo terdiam. Ketakutan dan keputusasaan bergulat di dalam dirinya. Ia menyadari jalan yang dipilih bertahun-tahun lalu telah membawanya ke titik ini. Kini, tidak ada jalan untuk kembali. Nyi Kinanti mendekatkan wajahnya ke arah Haryo, matanya yang merah menyala menatap langsung ke dalam jiwanya. Pilih, Haryo. Tetap bertahan dalam perjanjian ini, atau ambil risiko yang bahkan kau tidak tahu akhirnya. Haryo menutup matanya, mencoba melawan rasa takut yang melumpuhkannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu apapun pilihannya, bayang-bayang kejayaan yang diraih akan terus menghantuinya, menuntut lebih dari yang sanggup ia berikan. Sejak Haryo Gondokusumo memutuskan untuk mengurangi persembahannya, serangkaian kejadian aneh mulai menghantui kehidupannya. Awalnya, hal itu tampak seperti kebetulan yang bisa diabaikan, tapi semakin lama, tanda-tanda yang muncul terlalu jelas untuk diabaikan. Dinda, anak sulungnya yang baru berusia 10 tahun, mulai sering terbangun di tengah malam. Suaranya menggema di seluruh rumah, melengking ketakutan. Ayah, tolong, tolong. Ular itu akan memakanku, teriaknya sambil menangis di hadapan Haryo dan Rati, istrinya, yang bergegas ke kamar Dinda. Mereka menemukan anak itu terisak di sudut tempat tidur, tubuhnya gemetar. Ular apa, nak? Ditanya Haryo, mencoba menenangkan anaknya. Matanya merah, tubuhnya besar sekali. Dia mengikuti-ku di mimpi, jawab Dinda sambil menunjuk sudut gelap kamar, seolah-olah ular itu masih ada di sana. Rati mencoba menghibur anaknya, tetapi dalam hatinya, ia sendiri merasa tidak tenang. Beberapa malam sebelumnya, ia merasa melihat bayangan ular besar melintas di kamar mereka. Ketika menyalakan lampu, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Namun, dingin yang merayap di kulitnya seolah memberi isyarat bahwa sesuatu memang ada. Di tempat lain, di gudang perusahaan Haryo, kengerian semakin nyata. Suatu pagi, seorang karyawan bernama Joko Mulyono ditemukan tewas di lantai gudang. Tubuhnya penuh bekas gigitan ular, tetapi tidak ada seekor ular pun di tempat itu. Para pekerja berkerumun, wajah mereka dipenuhi rasa takut. Bagaimana bisa begini? Bisik salah satu karyawan, matanya terus melirik ke sudut-sudut gudang. Haryo yang tiba di lokasi mencoba menenangkan mereka. Mungkin ada ular yang masuk tanpa kita sadari. Saya akan pastikan tempat ini diperiksa, katanya dengan nada tegas, meskipun dalam hatinya tahu, ada sesuatu yang lebih mengerikan di balik kejadian ini. Berita tentang kematian Joko segera menyebar. Gosip mulai beredar di antara para pekerja. Sebagian mengatakan gudang itu angker, sementara yang lain berbisik tentang kutukan. Haryo menutup rapat mulutnya, tidak ingin memberi petunjuk apapun tentang perjanjian gelap yang telah dibuat. Malam berikutnya, ketegangan di rumah Haryo semakin memuncak. Dinda kembali bermimpi buruk. Kali ini, tidak hanya berteriak, tetapi juga menjerit histeris, membuat semua penghuni rumah terbangun. Rati yang sudah kelelahan mencoba menggendong Dinda, tetapi anak itu meronta-ronta. Jangan biarkan dia masuk, Bu. Dia di sana, jerit Dinda sambil menunjuk jendela kamarnya. Rati menoleh, untuk sesaat merasa melihat bayangan panjang menyerupai tubuh ular, bergerak di balik tirai. Rati mulai menangis. Mas, ini sudah keterlaluan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tuntutnya kepada Haryo. Haryo hanya terdiam. Ia tahu semua penampakan itu merupakan peringatan dari Nyi Kinanti.
Ia telah melanggar perjanjian, dan siluman itu menuntut haknya. Namun, bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada istrinya, tanpa terdengar seperti orang gila? Ketakutan di rumah itu memuncak, saat suatu malam terdengar suara desis di seluruh ruangan. Suara itu begitu nyata, seperti ular besar sedang melata di lantai rumah. Semua penghuni rumah berkumpul di ruang tengah, tidak ada yang berani masuk ke kamar masing-masing. "Mas, aku tidak tahan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Ratih memberanikan diri. Matanya penuh amarah dan ketakutan. Haryo menarik napas panjang. Ia tahu waktunya telah tiba untuk mengatakan yang sebenarnya. Aku pernah membuat kesalahan besar, Ratih. Kesalahan yang sekarang menghantui kita semua," katanya dengan suara pelan. "Kesalahan apa?" tanya Ratih dengan suara bernada marah. Namun sebelum Haryo sempat menjelaskan, pintu depan tiba-tiba terbuka dengan keras, seolah-olah didorong sebuah kekuatan tak kasat mata. Angin dingin menerobos masuk, membawa aroma anyir yang mengerikan. Di ambang pintu, bayangan besar terlihat berdiri. "Aku datang untuk menagih," suara itu berkata, dingin dan tajam. Ratih menjerit, dan Dinda memeluknya erat. Haryo berdiri, tubuhnya gemetar. Di hadapannya, sosok Nyi Kinanti muncul, dengan tubuh setengah manusia setengah ular. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah Haryo. "Kau melanggar perjanjian kita," kata Nyi Kinanti dengan senyuman penuh ancaman. Aku butuh waktu," jawab Haryo, suaranya serak. Nyi Kinanti mendesis, tubuhnya melilit salah satu pilar di ruang tamu. "Waktu? Kau sudah kuberi waktu lebih dari cukup. Sekarang, kau harus membayar harga pelanggaranmu." Ratih dan Dinda hanya bisa menangis, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Haryo merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu apapun yang akan terjadi, malam ini tidak akan berakhir dengan damai. "Berikan aku satu kesempatan lagi," pinta Haryo, suaranya penuh keputusasaan. Nyi Kinanti tertawa kecil. "Kesempatan? Kau ingin mempermainkanku lagi, tidak Haryo? Kali ini, aku akan memastikan kau memahami konsekuensi dari keserakahanmu." Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam. Kegelapan menyelimuti mereka, hanya menyisakan suara desis dan tawa mengerikan Nyi Kinanti. Haryo merasakan dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Ia tahu malam ini, malapetaka baru saja dimulai. Malam itu, rumah Haryo Gondokusumo seperti berhenti bernapas. Hening mencekam yang menyelimuti setiap sudut ruangan, hanya sesekali terpecah oleh suara jam dinding yang berdetak pelan. Haryo terjaga di ruang kerjanya, matanya terpaku pada bayangan yang menari di dinding akibat lampu temaram. Namun, detak jantungnya yang tidak menentu itu, bukan karena bayangan di dinding tersebut. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap, yang lebih mengancam. Langkah berdesis terdengar dari arah ruang tengah. Bulu kuduk Haryo langsung berdiri. Langkah itu bukan langkah manusia. Terlalu halus, terlalu melata. Dengan tangan gemetar, ia meraih tongkat kayu yang selalu disimpan di samping meja. Ia melangkah pelan keluar dari ruang kerja, mencoba menahan napas. Ketika sampai di ruang tengah, tubuhnya membeku. Di sana, berdiri sosok yang tidak asing, tapi selalu membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya. Nyi Kinanti. Ia mengenakan kain panjang berwarna gelap yang melilit tubuh setengah manusianya. Rambut hitam panjangnya menjuntai, kontras dengan kulit bersisik di bagian tubuh bawahnya. Wajahnya cantik, nyaris sempurna, tetapi matanya memancarkan kebencian yang begitu mendalam. "Kau telah melanggar perjanjian Haryo," desis Nyi Kinanti, suaranya seperti angin yang berhembus tajam. Ia tidak bergerak, tetapi kehadirannya memenuhi seluruh ruangan. Haryo merasa kakinya lemas. Ia jatuh berlutut di lantai, menatap sosok itu dengan campuran rasa takut dan putus asa. "Nyi, maafkan aku. Aku terlalu takut." Nyi Kinanti tersenyum tipis, senyuman yang tidak membawa kedamaian tetapi ancaman. "Kekayaanmu telah kuberikan, kesuksesanmu telah kuciptakan. Tetapi kau tidak menepati janjimu. Kini, aku akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Tolong, beri aku waktu lagi. Aku akan memperbaikinya," pinta Haryo dengan suara yang nyaris tak terdengar. Matanya mulai basah, tetapi Nyi Kinanti tidak menunjukkan belas kasihan. "Tidak ada waktu lagi," jawabnya dingin. "Aku akan mengambil orang-orang yang kau cintai satu persatu,
sampai kau merasakan penderitaan yang setimpal. Sebelum Haryo sempat menjawab, Nyi Kinanti menghilang begitu saja, meninggalkan bau amis yang menusuk hidung. Haryo terjatuh di lantai, tubuhnya gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar ancaman. Teror baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana rumah Haryo berubah menjadi suram. Ratih, istrinya, tidak berhenti menatap ke arah jendela, seolah-olah menunggu sesuatu yang mengerikan datang. Dinda, anak mereka, menolak keluar dari kamarnya, terus-menerus menggambar ular raksasa dengan mata merah di buku gambarnya. "Mas, apa sebenarnya yang terjadi?" ditanya Ratih dengan suara bergetar. "Kenapa ini semua terjadi pada kita?" Haryo menghindari tatapan istrinya. Aku tidak tahu," dustanya, tetapi suaranya mengkhianati ketakutan yang sebenarnya. Saat malam tiba, rumah mereka menjadi semakin dingin. Udara seolah dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata, tetapi nyata. Dinda kembali terbangun di tengah malam, kali ini bukan dengan jeritan, tetapi dengan suara tawa kecil yang mengerikan. Ratih bergegas masuk ke kamar Dinda dan menemukannya duduk di atas tempat tidur, menatap ke sudut gelap ruangan. "Dia ada di sana, Bu," kata Dinda dengan suara datar. Ratih menoleh ke sudut yang ditunjuk, tetapi hanya kegelapan yang ada di sana. Namun, ia merasa sesuatu sedang mengintainya. Perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia menarik Dinda ke dalam pelukannya, mencoba menenangkan diri meskipun tubuhnya sendiri gemetar. Di kamar lain, Haryo duduk di tempat tidurnya, memandang ke cermin besar di dinding. Bayangannya sendiri terlihat berbeda. Matanya tampak lebih gelap, lebih lelah. Ia tahu waktunya hampir habis. Teror mencapai puncaknya ketika salah satu kerabat dekat mereka, Adi, mengunjungi rumah itu untuk menghibur mereka. Adi adalah sepupu Ratih, seorang pria muda yang ceria, dan selalu membawa energi positif kemanapun ia pergi. Namun, malam itu, cerianya tidak bertahan lama. Saat makan malam, lampu di ruang makan tiba-tiba berkedip-kedip. Angin dingin menerobos masuk, meskipun semua jendela dan pintu telah tertutup rapat. Adi berhenti mengunyah, menatap ke arah koridor yang gelap. "Apa itu?" tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Haryo menoleh ke arah yang sama, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, perasaan aneh itu kembali. Perasaan jika mereka tidak sendirian. Tiba-tiba, suara desis terdengar, diikuti tawa kecil yang mengerikan. Adi berdiri, mencoba mencari asal suara itu, tetapi sebelum ada yang bisa menghentikannya, ia terjatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. "Adi!" Ratih menjerit, berlari ke arahnya. Tetapi sebelum ia bisa mendekat, tubuh Adi mulai kejang, dari mulutnya keluar darah. Di lehernya, bekas gigitan ular terlihat jelas, meskipun tidak ada ular di sana. Ratih menangis histeris, sementara Haryo hanya bisa berdiri terpaku. Ia tahu apa yang terjadi. Ini adalah peringatan terakhir dari Nyi Kinanti. Jika ia tidak melakukan sesuatu, orang-orang yang ia sayangi akan terus menjadi korban. Malam itu, Haryo keluar dari rumahnya tanpa memberitahu siapapun. Dengan tangan gemetar, ia mengemudikan mobilnya menuju hutan tempat pertama kali bertemu Nyi Kinanti. Ia tahu satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan menghadapi siluman itu secara langsung. Ketika tiba di tengah hutan, tempat itu terasa lebih gelap dan lebih dingin dari yang diingat. Batu altar tua masih berdiri di sana, dikelilingi oleh kabut tebal. Haryo berlutut di depan altar, mencoba memanggil Nyi Kinanti dengan suara yang nyaris hilang karena ketakutan. "Nyi Kinanti, aku datang," katanya. "Ambil aku, tetapi lepaskan keluargaku." Keheningan menyelimuti hutan selama beberapa detik, sebelum suara tawa itu kembali terdengar. Dari balik kabut, sosok Nyi Kinanti muncul, lebih besar, lebih mengancam dari sebelumnya. "Akhirnya kau datang," katanya dengan senyum mengerikan. "Tapi, apa yang membuatmu berpikir aku akan memaafkanmu begitu saja?" Haryo menunduk, air matanya mengalir. "Aku hanya ingin keluargaku selamat. Ambil nyawaku, tetapi jangan sakiti mereka." Nyi Kinanti mendekat, tubuhnya melingkar di sekitar Haryo. "Pengorbananmu akan sia-sia. Mereka sudah menjadi bagian dari perjanjian ini. Dan kau, Haryo, akan menyaksikan kehancuranmu dengan matamu sendiri." Kabut semakin tebal, dan Haryo merasa dunia di sekitarnya mulai runtuh. Ia tahu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan kini, ia tidak bisa lagi melarikan diri dari kemurkaan Nyi Kinanti.
Pagi itu, suasana rumah Haryo kembali dihantui kengerian tak terucapkan. Matahari baru saja terbit, tetapi langit tampak suram, seolah ikut bersedih atas nasib keluarga Haryo. Ratih, yang duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, memegangi ponsel yang baru saja berdering. Suara dari pihak rumah sakit masih terngiang di telinganya, kecelakaan mobil. Dinda. Ketika Haryo dan Ratih tiba di rumah sakit, tubuh Dinda sudah terbaring di ranjang, wajahnya penuh luka goresan, sementara matanya terbuka, tetapi kosong. Dokter mengatakan Dinda mengalami trauma berat. Mobilnya terguling tiba-tiba Pak Haryo. Aneh, karena jalanan mulus dan tidak ada kendaraan lain, kata dokter sambil menggeleng. Namun yang membuat Haryo terkejut, adalah ucapan Dinda ketika sadar sejenak, sebelum akhirnya jatuh kembali ke dalam kondisi linglung. Ada ular-ular besar, bisiknya berulang kali. Ratih menatap Haryo dengan sorot curiga. Apa maksudnya? Kenapa Dinda bicara soal ular? Haryo hanya terdiam, tenggorokannya tercekat. Ia tahu, tragedi yang menimpa Dinda bukan kecelakaan biasa. Ini adalah awal dari teror yang dijanjikan Nyi Kinanti. Tidak lama setelah kecelakaan Dinda, berita buruk lain datang. Yuda, adik ipar Haryo, ditemukan tewas di kebun belakang rumah mereka. Tubuhnya penuh dengan bekas gigitan ular, meskipun tidak ada seekor ular pun yang terlihat di sekitar lokasi. Polisi yang menyelidiki kasus ini hanya bisa menggeleng tak percaya. Seperti diserang kawanan ular, kata salah satu petugas. Tapi aneh, jejak ular sama sekali tidak ada. Ratih yang mendengar penjelasan itu langsung merasakan dadanya sesak. Ia tahu tragedi yang menimpa Yuda bukan sebuah kebetulan. Terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Ia menatap Haryo dengan mata penuh air mata, sekaligus amarah. Mas, ada apa sebenarnya? Apa yang kau sembunyikan dariku? Haryo mencoba menghindari tatapannya, tetapi Ratih tidak menyerah. Katakan mas, apa yang kau lakukan sampai keluarga kita dihantui malapetaka seperti ini? Di bawah tekanan dan rasa bersalah yang semakin menghantui, Haryo akhirnya membuka mulut. Dengan suara yang bergetar, ia menceritakan semuanya. Tentang malam di hutan itu, tentang perjanjian dengan Nyi Kinanti, dan tentang harga yang harus dibayar. Ratih menatap Haryo dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kebencian, ketakutan, dan rasa sakit. Jadi kau menjual keluargamu demi kekayaanmu? Tanyanya dengan suara serak. Aku tidak tahu semuanya akan menjadi seperti ini, jawab Haryo putus asa. Aku hanya ingin hidup lebih baik untuk kita semua. Hidup lebih baik? Dengan mengorbankan nyawa, teriak Ratih sambil berdiri dari dudunya, air matanya mengalir deras. Kau egois mas. Kau telah menghancurkan kita semua. Ratih meninggalkan Haryo di ruang tamu, tetapi amarahnya tidak bertahan lama. Ia tahu menyalahkan Haryo tidak akan menyelesaikan masalah yang kini mulai datang. Mereka harus mencari jalan keluar, atau teror ini akan terus berlanjut. Malam itu, rumah mereka terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ruang tengah berkedip-kedip, dan suara desi samar terdengar dari arah dapur. Ratih yang sedang berada di kamar Dinda, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi saat menoleh ke arah jendela, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bayangan besar melintas di luar jendela, sosok yang menyerupai ular raksasa dengan mata merah menyala. Namun, saat Ratih mencoba memastikan, bayangan itu sudah lenyap. Ia segera memeluk Dinda yang masih tergolek lemah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Di ruangan lain, Haryo duduk di ruang kerja dengan tangan menggenggam kepala. Ia merasa dirinya semakin tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan. Tiba-tiba suara langkah yang melata terdengar di belakangnya. Haryo membalikkan badan, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Aku akan menghancurkanmu Haryo, ibisik suara itu, lembut tetapi mengerikan. Haryo meloncat dari kursinya, matanya membelalak. Siapa di sana? Namun, tidak ada jawaban. Hanya suara tawa kecil yang perlahan menghilang, meninggalkan Haryo sendirian dengan ketakutan yang semakin dalam. Keesokan harinya, Ratih memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia tidak bisa duduk diam menunggu bencana berikutnya. Dengan bantuan seorang teman lama yang mengenal dunia mistis, ia mencari seorang dukun yang dipercaya mampu membantu mereka menghadapi kekuatan gelap. Teman lama Ratih itu menyarankan untuk menemui seseorang bernama Mbah Joyorono di desa Kusumojati, di lereng Gunung Lawu. Setelah mendapatkan petunjuk itu, Haryo dan Ratih langsung melakukan perjalanan panjang menuju alamat tersebut.
Sebuah perjalanan yang membutuhkan perjuangan keras, karena harus melakukan perjalanan kaki melewati jalan setapak, setelah memarkir Land Rovernya di kaki Lawu. Setelah 2 jam berjalan kaki menelusuri lereng Lawu, keduanya sampai di desa Kusumojati, diarahkan salah satu warga untuk menuju sebuah rumah di pinggir desa. Rumah berpagar bambu itu sangat sederhana. Saat memasuki halaman rumah, keduanya melihat seorang pria tua telah berdiri di depan pintu rumah. Suasana di luar rumah Mbah Joyorono sudah mulai gelap. Udara dingin menembus hingga ke tulang. Rati merasa takut, bukan hanya karena suasana yang mencekam, tetapi juga karena apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Dia menatap Haryo yang berjalan di sampingnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang sama. Sosok Mbah Joyorono, seorang pria tua dengan rambut panjang yang memutih, duduk di teras rumah kayunya yang sudah lapuk dimakan waktu. Matanya yang tajam memancarkan keheningan, seolah mampu menembus alam yang tak tampak oleh orang biasa. Ratih tak tahu kenapa, tetapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan tempat ini. Sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan oleh pria tua yang karib dipanggil Mbah Joyo itu. "Ayo langsung masuk saja, aku sudah tahu kalau hari akan kedatangan tamu dari jauh," kata Mbah Joyo dengan suara berat dan dalam, seperti menggetarkan udara di sekitar mereka. Rati dan Haryo pun duduk di lantai beralaskan tikar pandan, berusaha menenangkan diri. Mbah Joyo kemudian meminta Haryo dan Rati untuk bercerita, semua masalahnya tanpa ada yang terlewati. Pria sepuh itu mendengarkan cerita mereka dengan seksama, matanya tak pernah lepas dari mereka. Ketika Rati selesai menceritakan segalanya, suasana kembali hening, hanya suara angin malam yang terdengar menggerus daun-daun kering di sekitar rumah. "Apakah kalian tahu siapa sebenarnya Nyi Kinanti itu?" tanya Mbah Joyo, suara seraknya membuat bulu kuduk Rati berdiri. Rati menggelengkan kepala. "Kami hanya tahu dia seorang siluman, yang datang dari dunia gaib untuk menghancurkan hidup kami." Mbah Joyo mengangguk pelan, seolah sudah tahu jawaban mereka sebelumnya. Nyi Kinanti adalah siluman yang sangat kuat, dia bukan sembarang makhluk gaib. Dulu, dia adalah seorang wanita yang terjebak dalam kutukan selama berabad-abad. Dia mencari kekuatan dengan cara yang sangat gelap, sampai akhirnya menjadi makhluk yang tak lagi punya hati. Ratih terdiam mendengarkan penjelasan itu. Haryo juga terlihat tak nyaman, tapi mereka tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan makhluk siluman itu. "Tapi bagaimana cara kita menghadapinya, Mbah?" tanya Haryo dengan suara gemetar. Mbah Joyo menatap mereka dengan tatapan kosong. "Tidak ada cara mudah untuk melawan siluman seperti itu," jawabnya pelan. "Tetapi, setiap makhluk gaib punya kelemahan, termasuk Nyi Kinanti. Kelemahan terbesar dari Nyi Kinanti ada pada jimat hidupnya, sebuah telur emas." "Telur emas?" Rati bertanya dengan nada bingung. "Ya," Mbah Joyo menjawab dengan tegas. "Telur emas itu merupakan inti kekuatan Nyi Kinanti. Itu adalah sumber dari segala kekuatannya. Karena itu, dia akan melindunginya dengan segala cara. Tanpa telur itu, Nyi Kinanti tak akan mampu berbuat apa-apa." "Tapi di mana telur itu bisa ditemukan?" tanya Haryo, semakin khawatir dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. "Telur emas itu disembunyikan di sarangnya," kata Mbah Joyo dengan suara semakin berat. "Namun, untuk menemukan sarangnya, kalian harus melewati serangkaian ritual berbahaya. Ritual ini akan membuka portal ke dunia yang terpisah, dunia tempat Nyi Kinanti bersembunyi. Namun, ingat, perjalanan itu tidak akan mudah. Jiwa kalian akan terancam setiap langkahnya. Jika kalian gagal, kalian akan tersesat dalam kegelapan abadi." Rati merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap Haryo, yang tampaknya juga mulai ragu. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka sudah terlalu dalam oleh jerat teror Nyi Kinanti. "Bagaimana ritual itu dilakukan?" Rati bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Joyo berdiri dan melangkah ke dalam rumahnya, meninggalkan mereka di luar. Tak lama kemudian, dia kembali membawa sebuah kotak kayu tua. Kotak itu terlihat sangat berat, dan kayunya tampak seperti telah dihancurkan oleh waktu. Dia membuka kotak itu, di dalamnya ada beberapa benda yang tampak sangat asing bagi Ratih dan Haryo. Ada lilin hitam, beberapa potongan kain berwarna merah, dan beberapa benda aneh lain yang tak bisa dikenali Ratih. "Ini adalah perlengkapan untuk ritual," kata Mbah Joyo sambil merapikan barang-barang tersebut di lantai rumahnya. "Kalian harus mengikuti langkah-langkahnya dengan sangat hati-hati. Setiap kesalahan akan mengundang bencana." Mbah Joyo mulai menjelaskan langkah-langkah ritual yang harus mereka lakukan.
Mereka harus mengatur lilin hitam dalam lingkaran, meletakkan potongan kain merah di titik-titik tertentu, dan membaca mantra yang sangat sulit untuk diucapkan. Setiap kata dalam mantra itu dipenuhi kekuatan yang luar biasa, dan jika salah satu dari mereka mengucapkan dengan salah, maka keduanya akan terperangkap dalam dunia lain. Ratih merasa ketakutan yang mendalam saat mendengar penjelasan itu. Namun, dia tahu, solusi yang ditawarkan Mbah Joyo itu merupakan satu-satunya cara melawan Nyi Kinanti. Mereka harus berhasil. Malam itu, dengan hati yang penuh kecemasan, Ratih dan Haryo mengikuti setiap langkah yang diajarkan Mbah Joyo. Saat mereka menyalakan lilin hitam dan mulai mengucapkan mantra yang tak mereka pahami, udara sekitar terasa semakin berat. Semakin lama, mereka semakin merasa seperti ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang tak terlihat, tapi hadir di setiap sudut. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Ratih terkejut, tubuhnya bergetar ketakutan. Haryo menggenggam tangannya dengan erat. Mbah Joyo hanya diam, seolah sudah terbiasa dengan semua ini. Lanjutkan, perintah Mbah Joyo dengan suara tegas. Mereka terus mengucapkan mantra itu, meskipun rasa takut semakin menguasai mereka. Ketika mantra terakhir diucapkan, tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Ratih hampir terjatuh, tapi Haryo berhasil menahannya. Seketika, langit di atas mereka menjadi gelap, angin kencang berputar mengelilingi mereka. Portal besar terbuka di hadapan mereka, sebuah gerbang yang mengarah ke dunia yang tidak mereka kenal. Ratih merasa seperti ada kekuatan menarik tubuhnya, menuju ke dalam portal itu, sementara suara-suara aneh terdengar di sekeliling mereka. Masuklah, teriak Mbah Joyo dengan mata bersinar aneh. Ini satu-satunya jalan untuk menemukan telur emas itu. Tanpa pilihan lain, Ratih dan Haryo melangkah ke dalam portal itu. Mereka merasakan tubuh mereka terseret ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Terasa seperti terjatuh ke dalam jurang yang tanpa dasar. Tiba-tiba, semuanya menjadi hening. Ratih membuka matanya, dia melihat dirinya dan Haryo berada di tempat yang sangat asing. Mereka berada di tengah hutan yang lebat, dikelilingi pohon-pohon besar yang tampak hidup. Suasana di sini sangat mencekam, seolah ada mata yang mengawasi gerak-gerik mereka. Di kejauhan, Ratih melihat sebuah sarang besar, terbuat dari akar pohon yang melilit. Itulah tempat yang mereka cari. Di dalamnya, telur emas itu disembunyikan Nyi Kinanti. Namun, ketika mereka mulai melangkah mendekat, suara desisan terdengar di belakang mereka. Ratih berbalik, untuk sesaat, dia melihat sepasang mata merah yang menyala dari dalam kegelapan. Ia tahu, mereka sudah berada di wilayah yang sangat berbahaya. Mari kita selesaikan ini, gumam Haryo, meskipun suaranya penuh ketakutan. Mereka melangkah lebih dalam ke hutan yang semakin lebat. Setiap langkah mereka seperti membawa beban yang semakin berat. Tiba-tiba, suara desisan semakin keras, dan sebuah bayangan bergerak cepat di hadapan mereka. Sesosok wanita dengan wajah yang rusak, penuh luka, muncul dari dalam kabut. Wajah itu adalah salah satu korban Nyi Kinanti, wajah yang dulu hidup, kini terperangkap dalam ilusi yang mengerikan. Bayangan itu mengulurkan tangan, mencoba meraih mereka. Ratih dan Haryo terkejut, tubuh mereka terasa seperti dibekukan. Bayangan itu terus mendekat, namun sebelum ia sempat menyentuh mereka, sebuah suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Saatnya, kata suara itu, dalam dan berat. Suara Mbah Joyo terdengar seperti memecah ilusi yang menjerat mereka. Kalian harus mengabaikan semua ilusi, teruslah berjalan ke depan. Ratih dan Haryo memejamkan mata, menguatkan tekad. Mereka tahu, ini hanya bagian dari perangkap yang dipasang Nyi Kinanti. Mereka harus terus maju, tanpa takut. Mereka berjalan terus, melewati bayangan-bayangan mengerikan yang muncul dari segala arah. Setiap langkah terasa lebih berat, namun akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda. Mereka sampai di depan sebuah sarang besar, di dalamnya terdapat sebuah telur emas yang bersinar redup, memancarkan cahaya yang sangat kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, sosok Nyi Kinanti muncul di depan mereka. Wanita itu berdiri tegak dengan rambut panjang yang menggelombang, matanya merah menyala, dan tubuhnya yang penuh dengan energi gelap. Cakar-cakar tajam tangannya terlihat mengkilat di bawah cahaya yang memudar. Apakah kalian pikir dapat menghentikan aku? Suara Nyi Kinanti terdengar seperti bisikan dari dalam jiwa mereka, menggetarkan hati mereka. Aku sudah berabad-abad hidup di dunia ini, tak ada yang bisa menghentikan kekuatanku. Ratih dan Haryo terdiam, merasakan aura jahat yang begitu kuat dari Nyi Kinanti. Mereka tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati.
Tidak ada jalan mundur, Haryo berbisik, menggenggam erat keris pusaka yang sebelumnya diberikan Mbah Joyo. Ya, kita harus menghancurkannya, jawab Rati dengan tekad yang semakin kuat. Dengan keberanian tersisa, Haryo melangkah maju. Nyi Kinanti melangkah mundur, senyumnya semakin lebar, penuh kebencian. Namun, Haryo tak menghiraukan itu. Ia mengangkat keris pusaka di tangannya, dengan satu tebasan kuat, ia menghantam telur emas di dalam sarang besar itu. Suara dentingan keras terdengar saat keris menghantam kulit telur, seketika itu juga, telur emas itu pecah. Sebuah cahaya terang menyembur keluar, membutakan mata mereka. Nyi Kinanti menjerit keras, suaranya penuh amarah dan rasa sakit. Tubuhnya mulai meleleh, terbakar kekuatan yang terlepas dari telur itu. Kejadian ini begitu cepat, tapi penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Nyi Kinanti berteriak, mencoba melawan, tapi tubuhnya mulai hancur. Sebelum hilang sepenuhnya, dia melontarkan sumpah terakhirnya. Aku akan kembali dan kalian akan menyesal, teriaknya dengan suara yang menggetarkan, sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi abu yang diterbangkan angin. Rati dan Haryo terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka berhasil, tapi mereka tahu, perlawanan ini mungkin belum selesai. Mereka berdua saling berpandangan, dengan rasa lega yang tercampur rasa takut. Nyi Kinanti telah dihancurkan, tapi ancamannya masih terngiang di telinga mereka. Ini belum berakhir, Mas, dikata Rati dengan suara pelan. Akan ada lebih banyak lagi yang datang, jawab Haryo, matanya tajam menatap ke depan. Kita harus siap. Mereka berbalik dan berjalan menjauh dari sarang itu, meninggalkan kegelapan yang perlahan menghilang. Tapi di dalam hati mereka, perasaan ancaman itu masih akan kembali, terus membayangi langkah mereka. Dan perlawanan mereka yang sesungguhnya, baru saja dimulai. Tamat.